Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela, menghangatkan ruang tamu yang penuh kenangan. Nadia berdiri diam di depan foto mendiang ayahnya yang tersenyum lembut, seolah masih menjaga rumah ini dengan penuh kasih. Rumah warisan ayahnya adalah satu-satunya peninggalan paling berharga. Setiap sudutnya menyimpan memori masa kecil yang tak tergantikan. Dengan hati-hati, Nadia mengelus bingkai foto itu. Matanya berkaca-kaca saat mengingat masa-masa ketika ayahnya biasa duduk di kursi goyang di sudut ruangan, membaca koran sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Suara ayahnya yang lembut seolah masih terngiang memanggil namanya. "Nadia, kesini nak, temani ayah membaca." Namun, kini semua hanya tinggal kenangan. Setahun lalu, ayahnya meninggal dunia setelah sakit keras yang melelahkan seluruh keluarga. Sejak saat itu, rumah ini menjadi sunyi, tapi tetap menjadi tempat paling nyaman bagi Nadia. Rumah ini adalah simbol cinta dan kebersamaan yang pernah mereka miliki. Faris, suaminya, datang menghampiri sambil tersenyum lembut. Ia melingkarkan lengannya di bahu Nadia, memberikan kehangatan yang menenangkan. "Kamu nggak apa-apa sayang?" tanya Faris pelan. Nadia mengangguk. "Aku cuma kangen ayah, rasanya aneh rumah ini tanpa beliau." Suaranya bergetar menahan tangis. Faris mengusap punggungnya dengan lembut. "Aku ngerti, rumah ini memang penuh kenangan, tapi kamu masih punya aku. Kita bisa jaga kenangan itu sama-sama." Nadia tersenyum kecil. Ia bersyukur memiliki Faris yang penuh pengertian. Sejak ayahnya meninggal, Faris selalu mendukungnya untuk tetap tinggal di rumah ini dan merawatnya dengan baik. Bahkan, Faris ikut memperbaiki bagian-bagian rumah yang mulai rusak dimakan usia. Saat mereka duduk di ruang tamu, bel pintu berbunyi. Nadia bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Rani, sahabatnya, sambil membawa kotak kue dan senyum lebar. "Nadia, aku bawain kue kesukaanmu. Ayo kita ngopi bareng." Nadia tertawa kecil. "Kamu memang sahabat terbaik." Mereka lalu menuju dapur, meninggalkan Faris yang kembali ke ruang kerja. Sambil menikmati kopi hangat dan kue buatan Rani, mereka membicarakan banyak hal, termasuk kenangan Nadia bersama ayahnya. "Rumah ini penuh kenangan ya Nad, kamu beruntung bisa tinggal di sini," ujar Rani sambil memandangi sekeliling. "Iya, aku bersyukur ayah mewariskan rumah ini padaku. Setidaknya aku bisa menjaga kenangan beliau di sini," jawab Nadia sambil tersenyum tipis. "Dan kamu beruntung punya suami seperti Faris. Dia selalu ada buat kamu." Nadia mengangguk. "Iya, dia yang menyemangati aku untuk tetap tinggal di sini." Rani tersenyum. "Semoga kalian selalu bahagia ya. Rumah ini pasti jadi saksi kebahagiaan kalian." Setelah Rani pulang, Nadia berjalan ke kamar ayahnya yang kini menjadi ruang penyimpanan barang kenangan. Ia membuka lemari tua dan menemukan surat wasiat yang ditulis tangan oleh ayahnya. Surat itu menyatakan bahwa rumah ini diwariskan sepenuhnya kepada Nadia sebagai anak satu-satunya. Mata Nadia berkaca-kaca saat membaca tulisan tangan ayahnya. "Jaga rumah ini baik-baik, Nak. Disinilah kenangan kita akan selalu hidup." Ia mengelus surat itu dan berjanji dalam hati untuk menjaga rumah ini sebaik mungkin.
Ia tak pernah menyangka surat itu kelak akan menjadi sumber pertengkaran dan mengubah hidupnya. Hari mulai gelap saat Faris masuk ke kamar. "Sudah malam sayang, ayo kita makan malam." Nadia menyimpan surat itu ke dalam laci dan menguncinya. Ia tersenyum dan mengangguk. Mereka berjalan ke ruang makan dengan perasaan hangat. Saat itu, Nadia yakin rumah ini akan tetap menjadi tempat yang damai. Ia belum tahu bahwa ketenangan itu akan segera diguncang oleh badai besar. Hari-hari berlalu dengan tenang. Nadia merawat rumah dengan penuh cinta. Faris pun selalu mendukung. Mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan harmonis. Tapi satu hal terus mengganjal di hati Nadia. Sudah 3 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Meski Faris tak pernah mempermasalahkan hal itu secara langsung, Nadia sering menangkap raut sedih suaminya saat melihat anak-anak tetangga bermain. Tatapan Faris kosong, seolah memendam kerinduan yang tak bisa ia ungkapkan. Suatu malam saat makan malam, Faris tampak gelisah. Ia memainkan sendok tanpa semangat. Nadia yang memperhatikan akhirnya bertanya, "Kamu kenapa, Mas? Kelihatan gak nafsu makan?" Faris tersentak lalu tersenyum tipis. "Enggak kok sayang, aku cuma kepikiran kerjaan." Nadia mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Faris. Keesokan paginya saat sarapan, Faris tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Sayang, aku mau bicara sesuatu yang penting." Nadia menghentikan sendoknya. Tatapan Faris membuatnya gelisah. "Bicara aja, Mas." Faris menarik nafas panjang. "Aku ingin menikah lagi." Dunia Nadia seakan runtuh. Ia menatap Faris, bingung dan terluka. "Apa maksudmu, Mas?" Faris menunduk. "Aku ingin punya keturunan. 3 tahun kita menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Aku ingin jadi ayah." Nadia merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu menusuk hatinya. "Jadi semua ini karena aku belum bisa kasih kamu anak?" Suara Nadia bergetar. Faris buru-buru menggeleng. "Bukan salahmu, aku tetap sayang sama kamu, tapi aku juga ingin mewujudkan impian itu." Nadia terdiam, mencoba memahami, lalu ia bertanya lirih, "Siapa perempuan itu?" Faris tampak terkejut. "Kamu sudah tahu?" Nadia tersenyum gitir. "Aku bisa merasakannya." "Siapa dia, Mas?" Faris menjawab pelan. "Namanya Maya, teman kerja. Kami dekat beberapa bulan terakhir. Dia tahu aku sudah menikah. Dia tidak ingin merebutku darimu. Dia bilang siap jadi istri kedua dan menghormatimu." Nadia tertawa pahit. Ia tak pernah membayangkan rumah ini akan dihuni oleh wanita lain. Kenapa harus dia? Faris menatap Nadia dengan tatapan memohon. "Aku nggak bisa milih perasaan, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Tolong izinkan aku menikahi Maya." Air mata Nadia mengalir deras, hatinya remuk. Namun, ia melihat ketulusan di mata suaminya. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku izinkan." Faris memeluknya erat. "Terima kasih sayang, aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu." Tapi, jauh di dalam hati, Nadia tahu kebahagiaan mereka tidak akan pernah sama lagi. Keputusannya menjadi awal dari badai besar. Maya bukan wanita biasa. Ia datang dengan ambisi besar. Nadia mencoba tenang, tapi hatinya resah. Ia belum tahu bahwa Maya akan mengubah segalanya. 2 minggu kemudian, Maya resmi menjadi istri kedua Faris. Pernikahan dilakukan sederhana, hanya dihadiri keluarga. Nadia memilih tidak hadir. Ia tak sanggup menyaksikan suaminya mengucap janji suci pada wanita lain. Hari pertama setelah pernikahan,
Faris pulang seperti biasa. Ia tersenyum. "Sayang, aku pulang." Nadia menyambutnya dengan senyum hambar. "Selamat datang, Mas. Mau makan malam?" Mereka makan dalam diam. Faris kemudian berkata pelan, "Aku sudah atur jadwal. 2 hari di sini, 2 hari di rumah Maya. Akhir pekan bergantian. Kamu nggak keberatan kan?" Nadia mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku mengerti." Malam itu, Nadia tidur dengan membelakangi Faris. Air matanya mengalir diam-diam. Ia berusaha mengerti, namun hatinya tetap terasa perih. 2 minggu telah berlalu, dan perlahan-lahan Nadia mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru Faris. Meski setiap kali suaminya pergi ke rumah Maya, rasa sepi menyelimuti hatinya. Ia mencoba kuat. Suatu sore, saat Faris sedang berada di rumah Maya, terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, ternyata Maya berdiri di ambang pintu dengan senyum manis. "Halo Mbak Nadia, boleh aku masuk?" tanyanya. Nadia sempat terdiam, namun mencoba tetap ramah. "Silahkan." Maya melangkah masuk sambil menatap sekeliling rumah. Pandangannya berhenti pada foto keluarga Nadia yang tergantung di ruang tamu. "Ini rumah warisan dari ayah Mbak ya?" tanyanya sambil tersenyum. Nadia mengangguk pelan. "Iya, sebelum meninggal, ayahku mewariskan rumah ini kepadaku." Maya mengulas senyum kecil. Rumahnya luas, nyaman, pantas Mas Faris betah di sini. Ada nada yang terasa berbeda dari ucapannya, tapi Nadia memilih tak menghiraukannya. "Rumah ini penuh kenangan, aku sangat menyayanginya," ucap Nadia lirih. Tiba-tiba, Maya membalikkan badan dan menatap Nadia tajam. "Berarti, rumah ini juga akan jadi tempat tinggal Mas Faris dan keluarganya, kan?" Nadia terperangah. "Maksudmu?" "Karena aku juga istrinya, jadi wajar kalau aku juga punya hak tinggal di sini," jawab Maya tenang. Jantung Nadia berdebar cepat. Ia tak pernah membayangkan rumah warisan ini harus dibagi. Ia mencoba bersikap tenang. Maya, rumah ini milikku, warisan dari ayahku. Kamu dan Faris kan sudah punya rumah sendiri. Kenapa harus tinggal di sini juga? Maya tersenyum sinis. "Mbak, aku ini istrinya Mas Faris. Masa aku nggak boleh tinggal bareng suamiku? Lagi pula, Mas Faris bilang rumah ini juga miliknya karena kalian sudah menikah." Nadia terdiam. Darahnya berdesir. "Tidak, Maya. Rumah ini atas nama aku. Faris tidak punya hak apa-apa." Maya mendekat, menatap tajam. "Oh, begitu ya? Kita lihat saja nanti. Menurutmu, Mas Faris bakal sependapat denganmu?" Tanpa menunggu jawaban, Maya melangkah keluar dengan sikap angkuh. Nadia terdiam, kepalanya penuh pertanyaan. Benarkah Faris pernah berkata begitu? Malamnya, begitu Faris pulang, Nadia langsung bertanya, "Mas, kamu pernah bilang ke Maya kalau rumah ini milikmu?" Faris tampak kebingungan. "Maksudmu?" Nadia menjelaskan semua ucapan Maya. Wajah Faris menegang. "Aku nggak pernah bilang rumah ini milikku. Aku cuma bilang tinggal di sini sama kamu. Lagi pula, kamu tahu, aku nggak pernah punya niat ambil rumah ini." Nadia sedikit lega, tapi hatinya tetap resah. Tapi, kenapa Maya yakin dia bisa tinggal di sini? Faris menghela nafas. "Aku akan bicara sama dia. Mungkin dia salah paham." Namun bagi Nadia, ini lebih dari sekedar salah paham. Tatapan Maya yang menusuk dan senyumnya yang licik terus membayangi. Ia mulai menyadari Maya bukan hanya istri kedua, tapi ancaman bagi ketenangan hidupnya. Hari-hari selanjutnya terasa makin berat. Maya semakin sering datang, kadang membawa makanan, kadang mengaku ingin belajar memasak, atau sekadar menemani saat Faris tidak di rumah. Faris meyakinkan Nadia, "Sayang, coba kamu buka hati buat Maya.
Dia cuma ingin lebih dekat sama kamu. Sekarang, dia juga bagian dari keluarga kita." Kata-kata itu menusuk Nadia. Bagian dari keluarga, ucapannya terdengar seperti luka yang dibuka kembali. Tapi, ia tersenyum, mencoba menahan luka di dalam hati. Namun semakin ia membuka diri, semakin nyata maksud Maya. Maya mulai mengatur rumah. Pernah suatu hari, dia memindahkan kursi tanpa izin. "Kalau kursi ini dipindahin ke sini, ruang tamunya kelihatan lebih luas deh," katanya sambil tertawa. Nadia mencoba bersikap tenang. "Maya, ini rumahku. Tolong jangan ubah-ubah seenaknya." Maya tertawa kecil, tapi kursi itu tak pernah dikembalikan. Maya bahkan mulai membawa barang-barangnya, baju ganti, alat make up, hingga pernak-pernik ditaruh di berbagai sudut rumah. "Biar gampang, Bak, jadi kalau nginep gak ribet bawa barang," katanya enteng. Nadia mulai tak tahan. Suatu hari, Maya datang membawa beberapa kotak besar. "Maya, ini apa?" tanya Nadia terkejut. "Barang-barangku, aku pindah ke sini," jawabnya santai. "Apa maksudmu?" tanya Nadia dengan suara gemetar. "Aku sudah bicara dengan Mas Faris. Mulai sekarang, aku tinggal di sini. Wajar dong aku istrinya." Nadia menahan nafas. "Maya, ini rumah warisan dari ayahku. Kamu nggak bisa tinggal di sini semaumu." Maya mendekat, berbicara pelan tapi tajam. "Justru karena warisan, maka Mas Faris punya hak juga. Dia suamimu, berarti secara hukum rumah ini juga milik suamiku." Nadia tercekat. Ia belum pernah memikirkan soal hukum waris dalam pernikahan. Maya tersenyum mengejek. "Oh, jadi Mbak belum tahu? Lebih baik cari tahu dulu soal hukum waris dan harta bersama, biar nggak kaget." Malamnya saat Faris pulang, Nadia meluapkan emosinya. "Mas, kenapa Maya bisa tiba-tiba pindah ke sini tanpa izinku?" Faris tampak terkejut. "Aku kira kamu nggak keberatan, biar aku nggak bolak-balik rumah." Nadia menatapnya kecewa. "Ini rumah kenangan dari ayahku. Kenapa kamu seenaknya izinkan dia tinggal di sini?" Faris menarik napas panjang. "Maya juga istriku. Dia punya hak tinggal di mana aku tinggal. Bukankah kamu sendiri yang izinkan aku menikah lagi?" Nadia merasa dunia runtuh. Keputusan yang dulu ia buat dengan ikhlas, kini berbalik menyakitinya. Faris yang dulu penuh kasih, kini lebih membela Maya. Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Ia sadar Maya bukan hanya mengganggu pernikahannya, tapi juga mengincar rumah peninggalan ayahnya. Dalam gelap, Nadia sadar ia tak bisa terus diam. Ia harus mempertahankan haknya. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi kenangan terakhir dari ayah yang sangat ia cintai. Setelah Maya resmi tinggal di sana, suasana rumah semakin tegang. Maya bertindak seolah rumah itu miliknya. Ia mengubah dekorasi, memindahkan barang-barang peninggalan ayah Nadia, bahkan mengganti tirai buatan almarhum ibunya tanpa bertanya. Nadia hanya bisa menahan sakit di hati. Setiap protesnya dijawab Maya dengan alasan, "Aku cuma mau rumah ini lebih nyaman dan modern, kan kita tinggal bareng." Hingga suatu sore, saat pulang dari mengantar Hanales, Nadia mendapati Maya sedang mengadakan arisan. Tawa mereka menggema di ruang tamu, makanan dari dapur disajikan tanpa izin. Nadia mencoba bicara, "Maya, lain kali tolong beritahu dulu kalau mau bawa tamu." "Oh, maaf Mbak, kupikir nggak masalah. Ini kan rumah kita," jawab Maya. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Rumah ini bukan milik kita. Ini rumah warisan ayahku. Kamu tidak punya hak." Teman-teman Maya terdiam, tapi Maya tetap tersenyum.
"Oh, jadi kamu takut aku rebut rumah ini?" katanya. Nadia diam. Secara hukum, rumah ini juga milik Mas Faris, dan sebagai istrinya, aku punya hak tinggal di sini. Mau kamu terima atau tidak, itu tak akan mengubah apapun. Nadia gemetar. Ini rumah warisan, bukan harta bersama. Maya tertawa kecil. Kamu yakin sudah tanya pengacara? Setahuku, setelah menikah suami istri punya hak atas tempat tinggal, apalagi kalau suaminya kepala keluarga. Ucapan itu menghantam perasaan Nadia. Ia terlalu percaya pada Faris, tak pernah menduga akan berada dalam situasi seperti ini. Maya menyeringai, sebaiknya Mbak mulai pelajari hukum, jangan sampai nanti menyesal. Malam itu, Nadia tak bisa memejamkan mata. Hatinya terasa hancur, penuh rasa hina dan tak berdaya. Ia akhirnya sadar, Maya bukan hanya istri kedua Faris, dia adalah ancaman nyata yang bisa mengambil segalanya darinya. Air mata Nadia tak terbendung saat ia teringat pesan terakhir almarhum ayahnya. Jaga rumah ini baik-baik, Nak. Ini satu-satunya kenangan yang tersisa dari aku dan ibumu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu. Nadia menyeka air mata, lalu menguatkan hatinya. Ia tak bisa terus diam, warisan ini harus dipertahankan, apapun risikonya. Pagi harinya, Nadia akhirnya berbicara dengan Faris. "Mas, aku nggak bisa tinggal serumah sama Maya, tolong minta dia untuk pindah." Faris hanya menarik nafas panjang, wajahnya lelah. "Sayang, kenapa kamu nggak bisa mengerti? Ini justru lebih praktis. Aku sudah berusaha membagi waktu dengan adil." Nadia memandang Faris dengan mata berkaca. "Ini rumah dari almarhum ayahku, Mas. Rumah ini penuh kenangan. Tapi Maya mengubah semuanya tanpa persetujuanku. Atu merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Faris tampak bingung. "Nadia, coba kamu lebih sabar. Maya juga ingin merasa diterima. Lagi pula, sebagai suami, aku juga punya hak atas rumah ini." Ucapan itu menghantam hati Nadia. Ia tak menyangka Faris akan bicara seperti itu. "Mas, sejak kapan kamu merasa rumah ini milikmu? Ini warisan ayahku, bukan harta gonogini." Faris terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Tapi aku suamimu, Nat. Aku punya hak tinggal di rumah ini sebagai kepala keluarga." Nadia tak mampu lagi berkata. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, Nadia mendatangi kantor notaris lama keluarganya, Pak Budi. Ia ingin memastikan kembali status hukum rumah itu. Pak Budi menyambutnya dengan ramah. "Nadia, sudah lama tidak bertemu. Ada apa kamu kesini?" Dengan suara bergetar, Nadia menceritakan segalanya, pernikahan kedua Faris, Maya yang pindah tanpa izin, dan upayanya merebut rumah peninggalan ayahnya. Pak Budi lalu memeriksa berkas lama. "Rumah ini sepenuhnya atas namamu, Nadia, warisan dari ayahmu. Faris tidak memiliki hak apapun atas rumah ini." Nadia merasa sedikit lega, tapi ia belum tenang. "Tapi Pak, Maya bilang sebagai istri sah, dia berhak tinggal di sini, dan Faris pun merasa punya hak tinggal karena dia suamiku." Pak Budi menjawab tegas. "Secara hukum, Faris memang bisa tinggal karena kamu istrinya, tapi dia tidak punya hak milik, dan Maya sebagai istri kedua tidak bisa tinggal di sini tanpa izinmu." Nadia menggenggam tangan Pak Budi. "Tolong bantu saya, Pak. Saya nggak bisa biarkan rumah ini direbut." Pak Budi menatapnya serius. "Kita akan perjuangkan hakmu, Nadia. Jangan biarkan mereka semena-mena." Sejak hari itu, semangat Nadia menyala kembali. Ia siap berjuang mempertahankan rumah yang penuh kenangan itu. Malamnya,
Ia bicara dengan Faris. "Mas, aku sudah bicara dengan notaris. Rumah ini sepenuhnya warisan ayahku. Mas tidak punya hak untuk izinkan siapapun tinggal di sini tanpa sepengetahuanku." Faris tampak terkejut melihat ketegasan Nadia. "Nat, kamu kenapa jadi begini? Maya cuma ingin diterima sebagai bagian keluarga." Nadia menatap tajam. "Bagian dari keluarga? Dengan mengubah isi rumah seenaknya, Mas gak lihat apa yang dia lakukan. Dia atur semuanya tanpa peduli perasaanku." Faris berusaha menenangkan. "Jangan dibesar-besarkan, sayang. Ini cuma soal penyesuaian." Namun, Nadia sudah bulat. "Mas, aku sudah cukup bersabar. Kalau Mas masih izinkan Maya tinggal di sini, silahkan Mas pergi bersamanya." Faris terdiam, tak menyangka Nadia akan sekeras itu. Besoknya, Nadia menemui Maya. "Aku sudah cukup bersabar. Kamu nggak bisa tinggal di sini. Ini rumah warisan orang tuaku. Aku tidak izinkan kamu menetap lagi." Maya tersenyum sinis. "Oh, jadi sekarang kamu sudah berani melawan?" Nadia membalas dingin. "Aku hanya mempertahankan hakku. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini." Maya mendekat, wajahnya penuh kebencian. "Aku istri sah Mas Faris. Dia punya hak tinggal di sini, jadi aku juga berhak." Nadia berusaha tenang. "Kamu memang istrinya, tapi rumah ini milikku. Kalau kamu mau tinggal bersama Faris, cari tempat lain, bukan di sini." Maya tak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. "Baiklah, tapi jangan pikir aku akan menyerah. Kita lihat nanti siapa yang menang." Sebelum pergi, Maya berkata dengan nada dingin, "Kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyerah semudah itu." Beberapa hari kemudian, Nadia menerima surat panggilan dari pengadilan. Maya menggugat hak tinggal di rumah tersebut. Nadia langsung menghubungi Pak Budi. "Pak, Maya serius menggugat saya." Pak Budi mengangguk tenang. "Kita sudah siap. Rumah itu milikmu sepenuhnya. Dia tidak akan bisa menang." Mereka menyiapkan semua dokumen, surat warisan, sertifikat rumah, dan bukti bahwa properti itu bukan harta bersama. Pak Budi juga mengajukan larangan Maya masuk ke rumah selama proses hukum. Hari sidang tiba, Nadia hadir bersama Pak Budi. Maya datang dengan pengacara. Faris ikut hadir, tapi duduk tanpa berpihak. Maya mengklaim bahwa sebagai istri sah, ia berhak tinggal bersama suaminya. Ia menuduh Nadia cemburu dan tak bisa menerima kenyataan. Nadia tetap tenang. Pak Budi berdiri dan menjelaskan, "Yang mulia, rumah ini sepenuhnya milik klien saya. Warisan dari ayahnya atas namanya sendiri sebelum ia menikah. Ini bukan harta bersama." Ia menyerahkan dokumen-dokumen penting. Tidak ada bukti Faris pernah berkontribusi terhadap rumah itu. Maya membantah, "Tapi saya istri sah Faris. Secara hukum, saya berhak tinggal bersama suami saya." Pak Budi menjawab tegas, "Anda boleh tinggal bersama suami, tapi tidak di rumah milik pribadi yang bukan milik suami Anda." Maya memeriksa dokumen, lalu mengetuk palu. Rumah ini murni warisan atas nama Nadia. Gugatan Maya tidak memiliki dasar hukum. Wajah Maya pucat, penuh amarah. Sementara Nadia merasa lega. Ia berhasil mempertahankan haknya. Maya mendekat, menatap tajam. "Kali ini kamu menang, tapi aku belum selesai." Nadia menjawab tenang. "Silahkan coba, Maya. Aku tidak akan biarkan kamu merebut apapun lagi." Setelah sidang, rumah menjadi makin tegang. Faris lebih banyak diam. Ia sering menghindari Nadia. Suatu malam, Nadia mencoba bicara. "Mas, kenapa berubah?
Marah karena aku pertahankan rumah ini? Faris menunduk. Kamu nggak tahu rasanya ada di tengah-tengah kalian. Aku ingin adil. Nadia menahan perih di dadanya. Adil? Apa mempertahankan warisan ayahku itu tidak adil? Aku gak pernah larang kamu menikah lagi. Tapi bukan berarti kamu bisa berikan rumah ini ke Maya. Faris menatapnya dengan mata sendu. Maya cuma ingin diterima, tempat tinggal yang layak. Gak bisakah kamu mengalah sedikit? Nadia menjawab dengan lirih. Mas, aku yang seharusnya tanya, kenapa aku yang harus mengalah? Ini rumah kenangan keluarga. Rumah yang ayahku titipkan. Faris tak menjawab. Nadia melanjutkan, suaranya bergetar. Mas, yang pilih menikah lagi. Tapi, jangan pikir kamu bisa berikan rumah ini ke Maya. Rumah ini milikku. Faris akhirnya menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sayang kalian berdua. Aku gak mau kehilangan kamu, tapi aku juga gak bisa tinggalkan Maya. Ucapan itu menghantam Nadia seperti badai. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Faris makin sering di luar rumah. Ketika pulang pun, suasananya dingin. Nadia mencoba kuat demi Hana, putri mereka. Tapi di hatinya, luka itu tetap menganga. Sore itu, saat sedang menyiapkan makan malam, Hana tiba-tiba bertanya dengan polos. Bu, kenapa ayah jarang pulang? Ayah gak sayang kita lagi ya? Pertanyaan itu membuat hati Nadia tergores. Ia memeluk Hana erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan begitu sayang, ayah cuma lagi sibuk kerja. Nanti juga ayah pulang, jawabnya pelan. Namun, dalam hatinya, Nadia tahu semua tidak akan pernah kembali seperti dulu. Suatu hari, saat merapikan kamar Faris, Nadia menemukan selembar kertas terlipat rapi di laci meja kerja. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka lipatan itu dan mulai membaca. Ternyata itu surat perjanjian. Tertulis jelas bahwa Faris berniat memberikan sebagian hak tinggal atas rumah itu kepada Maya. Suratnya memang belum ditandatangani, tapi niat Faris sudah sangat jelas. Tubuh Nadia langsung lemas. Ia tak menyangka suaminya bisa mengkhianatinya sampai sejauh ini. Rumah yang merupakan warisan dari almarhum ayahnya, kini hendak diberikan kepada wanita lain. Dengan tangan gemetar, Nadia menghubungi Faris. Mas, pulang sekarang, kita harus bicara. Faris terdengar ragu. Aku lagi sibuk Nat, nanti aja. Namun Nadia tak mau menunggu. Kalau Mas nggak pulang malam ini, besok Mas nggak usah pulang lagi. Faris akhirnya menyerah dan pulang malam itu juga. Wajahnya tampak cemas saat melangkah masuk. Ia tahu tak ada lagi ruang untuk berkelit. Nadia berdiri menatapnya dengan penuh luka dan kecewa. Ia memperlihatkan surat itu. Ini apa, Mas? Sejak kapan Mas berniat kasih hak tinggal ke Maya? Faris hanya terdiam. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia sadar kebohongannya sudah ketahuan. Aku udah berusaha terima pernikahan kedua ini. Aku berusaha sabar dan mengerti. Tapi kenapa Mas malah ambil hakku? Kenapa Mas tega? Faris menunduk, suaranya pelan. Aku gak berniat nyakitin kamu, Nat. Maya terus desak aku. Dia bilang gak akan pernah merasa diterima kalau gak punya hak tinggal di rumah ini. Nadia menahan amarahnya yang nyaris meledak. Jadi karena dia desak, Mas korbankan aku, korbankan rumah warisan dari almarhum ayahku. Faris tetap diam. Dengan air mata mengalir deras, Nadia bicara tegas. Kalau Mas masih pengen rumah ini buat Maya, lebih baik Mas keluar sekarang. Aku gak mau hidup sama orang yang gak menghargai hakku.
Faris tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap kosong, lalu pergi meninggalkan rumah. Sepeninggal Faris, Nadia menangis sepuasnya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Tapi di tengah kesedihan itu, ia sadar keputusannya sudah tepat. Ia harus memperjuangkan hak dan martabat keluarganya. Malam itu, Nadia berdiri di depan jendela, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia merasa sepi, tapi juga kuat. Masih ada rumah warisan itu, kenangan bersama almarhum ayahnya, dan yang paling penting, Hana. Ia menggenggam kalung peninggalan ibunya. Ia tahu, ia harus tetap berdiri, apapun yang terjadi. 2 minggu berlalu sejak Faris pergi. Nadia berusaha bertahan. Hari-harinya terasa kosong, tapi ia tetap menjalani semuanya demi Hana. Hana sering bertanya tentang ayahnya, dan tiap kali itu juga Nadia harus berbohong, mengatakan ayahnya sedang bekerja jauh. Namun, di lubuk hatinya, ia mulai meragukan apakah Faris benar-benar akan kembali. Di tengah kepedihan itu, Nadia memutuskan untuk melanjutkan proses hukum. Ia tidak ingin Maya menemukan celah untuk merebut rumah tersebut. Dengan bantuan Pak Budi, ia mengajukan gugatan balik untuk membatalkan hak tinggal Maya secara permanen. Maya tentu tidak tinggal diam. Ia melawan balik, bahkan menyebarkan kabar bahwa Nadia adalah istri yang cemburuan dan tak bisa menerima kehadiran Madu. Tapi Nadia tak gentar. Ia sudah siap menghadapi semuanya, termasuk fitnah dan kebencian. Hari sidang terakhir pun tiba. Suasana sangat tegang. Maya datang dengan penuh percaya diri, sementara Faris hanya duduk di bangku pengunjung tanpa menunjukkan keberpihakan. Hakim membuka sidang dengan tegas. Hari ini kita akan memutuskan hak kepemilikan dan hak tinggal atas rumah yang menjadi objek sengketa. Maya berdiri. Yang mulia, saya istri sah Faris. Saya hanya ingin hidup adil bersama suami saya. Saya tidak bermaksud merebut hak siapapun. Nadia mendengarkan dengan tenang, meski hatinya panas. Kini giliran Pak Budi. Yang mulia, rumah ini merupakan warisan dari ayah klien saya. Berdasarkan sertifikat dan surat wasiat, rumah ini sepenuhnya milik pribadi Nadia, bahkan sebelum menikah dengan Faris. Maya tidak punya dasar hukum untuk menuntut hak tinggal. Ia menyerahkan dokumen pendukung. Hakim mempelajari dengan saksama, lalu mengetuk palunya. Berdasarkan bukti dan fakta hukum, rumah ini adalah harta warisan pribadi milik Nadia. Gugatan Maya ditolak. Hak tinggal Maya di rumah ini dicabut secara permanen. Ruangan sempat hening. Maya tampak terpukul, sementara Faris hanya tertunduk. Nadia merasa lega, walau dalam hatinya tetap terasa kosong. Ia memang berhasil mempertahankan haknya, tapi ia tahu pernikahannya tak akan pernah utuh lagi. Usai sidang, Maya menghampiri Nadia dengan marah. "Kamu puas? Kamu udah rebut semuanya dari aku." Nadia menatap tajam. "Aku nggak merebut apapun. Aku hanya mempertahankan hakku. Kamu yang coba ambil rumah ini." Maya menggertakkan gigi. "Ini belum selesai. Aku nggak akan biarkan kamu hidup tenang." Nadia menarik nafas dalam-dalam. "Kamu boleh benci aku, tapi jangan ganggu anakku. Jangan ganggu hidupku lagi. Kalau kamu terus ganggu, aku nggak akan segan ambil tindakan hukum lagi." Maya terdiam, sadar bahwa Nadia kini tak bisa digoyahkan. Ia pergi dengan penuh amarah. Saat bersiap pulang, Faris menghampiri. Wajahnya lelah dan penuh sesal. "Nad, maaf, aku udah kecewain kamu." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, sadar nggak apa yang Mas lakukan? Mas bukan cuma lukai aku, tapi juga mengkhianati amanah ayahku."
Faris tertunduk. Aku bingung, Nad. Maya terus nuntut perhatian dan haknya. Aku terjebak di antara kalian. Nadia menggeleng pelan. Mas yang pilih nikah lagi. Mas yang bawa Maya masuk ke hidup kita. Tapi kenapa aku yang harus menanggung akibatnya? Kenapa rumah warisanku yang jadi korbannya? Faris tak sanggup menjawab. Air mata Nadia tak bisa dibendung. Aku nggak bisa terus begini. Mas, aku minta cerai. Luka ini terlalu dalam. Faris tampak terpukul. Kamu mau cerai? Nadia mengangguk mantap. Kalau Mas lebih pilih Maya, silahkan. Tapi jangan pernah rebut hakku lagi. Faris ingin memohon, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan hati yang hancur, Nadia pergi tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian selesai. Nadia resmi menjadi ibu tunggal bagi Hana. Ia mulai menata hidupnya kembali, fokus bekerja dan membesarkan Hana. Rumah warisan itu tetap dalam genggamannya. Ia bertekad menjaga amanah almarhum ayahnya sebaik mungkin. Meski berat, Nadia tahu keputusannya sudah tepat. Ia memilih mempertahankan haknya dan berdiri tegak. Di tengah kesendiriannya, ia menemukan kekuatan yang dulu tidak pernah ia sadari. Kekuatan untuk bangkit, bertahan, dan memulai hidup yang baru.